Selamat pagi, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Puji Tuhan. Udah lama kita nggak ketemu ya? Iya, udah 10 tahun kayaknya. Banyak yang tanya, Pak Pendeta, ini kemana? Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, tahun ini diberikan kesempatan oleh Tuhan, didukung oleh istri, keluarga besar. Pak Pendetanya lagi kuliah S2 ya, karena makin kesini kok makin konslet otaknya, harus diperbaiki. Yuk belajar gitu, baca buku lagi, belajar banyak hal, karena yang saya sedang lakukan jauh berbeda dengan S1 teologi. Jadi belajar tentang pemasaran, belajar tentang sumber daya manusia, tapi secara garis besar itu akan mendukung pekerjaan dan pelayanan. Doakan cepat selesai, tahun depan S2-nya sudah selesai, tinggal wisuda. Ya. Tesisnya sedang dirancang. Ya. Jadi doakan sehat-sehat. Nih batuknya nih bandel, supaya semua boleh berjalan dengan seizin rencana Tuhan. Ya, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar sesuatu yang agak sedikit berbeda. Dan saya mau buka firman Tuhan pagi ini dengan sebuah contoh dari keseharian kita. Bapak Saudara, pernah kita di malam hari terima telepon dari keluarga kita yang jauh dari luar Bangka, mereka mengalami kecelakaan. Mungkin juga itu keluarga kandung kita, anak kita, keluarga dekat kita. Di sana mereka kecelakaan. Lalu mereka kirim foto, mereka video call, ya, mereka posisinya di unit gawat darurat, berdarah-darah, tidak sadar diri, selang, infus, oksigen, wah banyak sekali. Nah, Bapak Saudara, respon kita yang pertama adalah ya kita kaget, kita cemas, kita takut. Tapi satu hal yang sama yang pasti kita rasakan bersama, karena kita tinggal di Pangkal Pinang, kita tuh nggak tahu mau bikin apa, karena pesawat udah nggak ada. Kita berenang ke Jakarta terlalu jauh, gitu ya, dimakan hiu, nggak tahu nak bikin apa kan ini. Jadi kita hanya menangis, kita hanya sedih, kita takut, kita kesal, gitu kan. Semua tuh campur aduk karena keterbatasan kita, nggak tahu mau bikin apa. Dan itu membuat kehidupan kita langsung terganggu, Bapak. Kita nggak bisa tidur, kita nggak enak makan, macam-macam. Nah, Bapak Saudara, kalau kita diajak untuk mengalami apa yang dialami oleh Nehemia pada saat itu, oh itu lebih parah, Bapak. Yang Nehemia terima berita itu sangat menyayat hati. Ya. Kalau dibacaan kita tadi, itu suara tangisan yang bisa menggetarkan jiwa. Kenapa? Kita lihat, saudara, kita diajak untuk membayangkan sebuah kota yang hancur, tembok-temboknya runtuh, gerbang-gerbangnya terbakar, penduduknya menderita, hidup dalam kesengsaraan. Aduh Pak Pendeta, jangan ajak kami mikir macam itu lah, gak sanggup jantung ini. Ya.
Mengerikan kalau itu terjadi di kota kita, tempat kita tinggal. Tapi inilah gambaran Yerusalem yang dihadapi Nehemia dalam kitab pasal yang pertama. Saya mau ajak Bapak Ibu supaya opening firman Tuhan ini Bapak Ibu bisa dapat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kisah Nehemia ini bukan sekedar cerita sejarah kuno, ya, yang sudah nggak update gitu. Oh tidak. Tetapi firman Tuhan hari ini mencoba untuk menjadikan sebuah cermin yang merefleksikan bagaimana seharusnya kita merespons penderitaan sesama. Bagaimana kita bisa menelusuri kitab Nehemia pasal 1 ini, lalu kita tarik dalam kehidupan kita di tahun 2025 ini. Kita tarik bagaimana jemaat GPIB Pangkal Pinang ataupun yang ada di Betel Manunggal ini. Kita tarik lagi lebih dekat bagaimana keluarga A, keluarga B bisa merefleksikan renungan ini. Mau lebih dekat lagi, kita tarik ke kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara dan saya. Nehemia ini mau bicara apa? Saya ringkas saja Bapak Ibu, bahwa Nehemia pagi ini mau belajar tentang beban penderitaan. Belajar tentang bagaimana berdoa yang tulus. Lalu bagaimana kita harus bertindak nyata agar bisa mengubah sekitar. Ayat ini 11, jumlahnya 11 ayat. Jadi saya akan bagi supaya kita lebih mudah memahaminya. Saya bagi dua bagian. Ayat 1 sampai 4, ayat 5 sampai 11. Ya. Kalau belajar perjanjian lama ini nak pelan-pelan, lain kayak perjanjian baru. Makanya saya bagi dulu Bapak Ibu ayat 1 sampai 4 dulu. Bagian pertama ini Bapak Saudara adalah bagian yang berita buruk yang didapat oleh Nehemia. Ya. Tetapi dari berita itu ada hati yang terbebani. Nah, itu penting Bapak Ibu. Kita tahu bersama bahwa Nehemia itu adalah seorang apa? Di pasal 2 di pasal yang pertama tadi, ayat terakhir ada satu informasi yang penting. Siapa Nehemia pada saat itu? Apa? Ketika itu aku ini juru minuman raja. Nama rajanya itu adalah Artasasta. Nah, Nehemia pada saat itu Bapak Saudara di ayat 1 sampai 4 dia mendengarkan sebuah berita yang betul-betul berita yang buruk, bagaimana Yerusalem itu hancur. Yerusalem itu adalah tempat kampung halaman dia seperti itu, dan keluarga besarnya banyak tinggal di sana, sehingga dia mendengarkan berita buruk itu lalu membuat dia begitu menderita. Ya. Nah, di ayat 1 sampai 4 ini Bapak Saudara kita perhatikan ada satu reaksi Nehemia yang paling penting. Nehemia tidak sekedar hanya mendengarkan sebuah informasi, tapi kita lihat dia merasakan beban penderitaan orang-orang yang ada di Yerusalem. Nah, itu penting Bapak Ibu, ya. Bagaimana dia bisa merasakannya? Bapak Saudara kita lihat. Nehemia berduka. Nehemia berkabung. Nehemia berpuasa selama setengah jam. Dan
Informasi yang kita dapat, Nehemia berpuasa beberapa hari. Ya. Nah, kondisi ini mau mengatakan kepada kita sebagai pembaca bahwa ini bukan sekedar rasa simpati biasa, tetapi di dalamnya ada yang namanya empati yang sangat mendalam, yaitu sebuah beban yang menekan hati. Nah, cemane contoh Pak Pendeta, bahasa Pak Pendeta ini lain. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bayangkan kita dari Manunggal nih menuju Pangkal Pinang, terus kita lihat ada gelandangan. Orang-orang yang di pinggir jalan dorong gerobak, bajunya sobek-sobek, kotor, kumuh. Yang kita tahu dia pasti kelaparan, pasti kedinginan. Oke? Lalu kita bilang, "Wow, kasihan oh. Kita naik mobil kan atau naik motor. Wow, kasihan." Lah, hanya macam tu baik. Wow, kasihan oh. Itu hanya sekedar informasi. Oh, ada seorang gelandangan di pinggir jalan kota Pangkal Pinang. Lah, selesai. Itu informasi saja. Nah, tapi Nehemia mengajak kita untuk jauh lebih dalam. Oh, itu seorang gelandangan. Pasti dia lapar. Kalau lapar itu, orang yang sudah tidak makan sampai lebih dari 1 hari, asam lambung naik, melilit perut ini, pusing kepala ini, bisa demam badannya, jauh lebih dalam Bapak Ibu. Oh, bajunya lah sobek-sobek. Kalau ini malam kedinginan, menggigil. Apalagi kalau hujan, aduh. Oke, dapat ya Bapak Ibu ya. Lebih dalam merasakan empati. Tidak hanya sekedar informasi. Dia merasakan, kita merasakan seperti apa laparnya, seperti apa dinginnya. Ya. Ini ayat 1 sampai 4. Tidak sekedar informasi. Nah, kita masuk di ayat selanjutnya, ayat 5 sampai 11. Ini adalah bagian yang kedua. Nehemia berdoa dengan tulus hati. Jadi kalau di sini saya berikan judulnya untuk bagian kedua ini bukan sekedar kata-kata, tapi Nehemia bertindak. Saya jelaskan begini. Bapak Ibu harus tahu apa perbedaan simpati dan empati. Simpati itu bukan Telkomsel. Ya. Simpati dan empati itu biasa kami dengar Pak Pendeta, tapi tidak tahu apa beda. Nah, saya jelaskan. Simpati dan empati, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara, simpati itu adalah perasaan belas kasih. Sifatnya itu hanya respons. Itu simpati. Nah, kalau empati itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan merasakan apa yang sedang dialami oleh orang lain. Gitu. Sami kalau kita datang dalam ibadah kedukaan, itu simpati apa empati? Kita berempati, kita tahu macam mana rasanya kehilangan orang yang kita kasihi. Sakit rasanya, sedih rasanya. Tapi kalau orang yang datang bersimpati hanya salam,
Semangat toh. Ada yang pernah salah ngomong waktu kedukaan, selamat Natal. Apa salah. Karena waktu itu memang dekat 25 Desember Bapak Ibu. Tapi itu acara kedukaan, Bos. Allah Pak Pendeta sekaligus. Nah, itu nggak berempati namanya, ya. Itu dua hal yang berbeda, gitu ya. Jadi empati itu jauh lebih dalam. Nah, itulah bedanya simpati dan empati. Oke. Nah, bagian kedua ini Bapak Saudara, reaksi yang paling penting dalam bacaan kita yang tahap kedua ini adalah Nehemia berdoa. Hal yang biasa Bapak Ibu Saudara orang-orang Kristen lakukan. Biasa. Tapi karena saking biasanya kita berdoa, makin tidak jelas rasanya. Saya selalu bilang, setiap pagi kita bangun, Bapak Ibu sempat tidak duduk dulu diam berdoa? Tidak sempat, tahu. Lah kesiangan kan nih. Budak-budak lah, aduh jalan lah macet segala macam. Baca tidak dirapel kelak malam. Tidak baca. Karena begitu Bapak Ibu duduk diam, dibangun di pagi hari, itu adalah sebuah perjumpaan kita dengan Sang Pencipta, dan disitulah kita mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Amin. Karena tidak semua orang bisa bangun pagi dengan sukacita, dengan sehat, dengan kesempatan yang wah Tuhan berikan itu selalu baru. Tidak semua Bapak Ibu. Adik tengah subuh kena stroke, adik. Pagi-pagi tidak bangun lagi, adik. Adik. Tiba-tiba dapat WA pagi-pagi, adik kena PHK. Adik. Bapak Ibu sudah baca berita beberapa hari yang lalu, berapa ratus orang pegawai hotel di Bangka Belitung sudah di PHK. Sudah baca? Ya. Kalau Amerika sudah banyak PNS-nya dipecat sama Donald Trump. Ya. Bangka Belitung imbasnya di perhotelan dan jasa layanan yang lain. Ya. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang masih punya aktivitas, punya gaji, punya pekerjaan, punya income. Bekerjalah dengan semangat. Hargailah pekerjaan. Karena itu adalah berkat Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang PHK, Bapak Saudara? Tetap semangat. Cara Tuhan memberikan berkat itu dengan cara yang lain. Kalau kita bisa melalui dan melewati COVID-19, saya rasa dan saya yakin pergumulan kita saat ini juga Tuhan bisa berkati kita dengan cara yang berbeda. Nehemia Bapak Saudara mengajak kepada kita bahwa doa yang dinaikkan oleh Nehemia itu bukan doa yang singkat, yang formal. Bapak Ibu bisa lihat, doa Nehemia itu adalah doa yang panjang. Panjang-panjang loh Pak Pendeta. Bukan. Isinya adalah penuh dengan pengakuan dosa dan permohonan kepada Tuhan. Ya. Kok ngaku dosa Pak Pendeta? Iya. Nehemia mengakui bahwa orang-orang Israel itu banyak melakukan dosa. Dia akui itu. Tetapi disitulah Bapak Saudara, Nehemia punya kesempatan untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Seringkali kita datang kepada Tuhan langsung sat.
Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Boleh, tidak apa-apa. Tapi seringkali Bapak Saudara, kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Banyak kesalahan kami kepada Tuhan, kepada suami, kepada istri, anak-anak. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kita datang kepada Tuhan itu dengan keangkuhan, dengan hebatnya kita, bukan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu, kita tuh bukan datang kepada bestie kita, bukan datang kepada Pak RT kita. Ini nih yang menciptakan semesta langit. Jadi datanglah dengan segala kerendahan hati kita. Layakkan kami, berkati kami dengan kesehatan, ya, dengan hikmat daripada Tuhan, agar kami bisa bekerja jadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa melihat Bapak Saudara, doa Nehemia ini adalah doa yang tulus, lahir dari hati yang terbeban, yaitu sebuah ungkapan empati yang mendalam. Itulah benang merahnya yang dilakukan Nehemia di pasal yang pertama. Dia terbeban, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga doa yang dinaikkan kepada Tuhan itu adalah doa yang berdampak. Bukan sekedar ritual keagamaan, tapi ada sesuatu yang dilakukan Nehemia, bukan hanya untuk minta Tuhan bertindak, tapi setelah itu ada action yang dilakukan oleh Nehemia. Kita bisa lihat di situ Bapak Saudara, bagaimana Nehemia lalu membuat perencanaan, ya, dia merencanakan, dia mengorganisir, dia memimpin proyek itu sehingga tembok itu mulai diperbaiki, mulai dibangun kembali. Doa yang berdampak untuk zaman sekarang seperti apa Pak Pendeta? Bapak Ibu pernah ke panti jompo yang di Selindung? Apa namanya? Santa Ana ya? Sitian. Saya berapa kali perjamuan kudus ke sana Bapak Ibu. Setiap pagi sampai sebelum siang jam 12. Semua opa, oma, opung itu ditaruh di kursi roda. Lalu mereka ditaruh di teras di depan kamarnya masing-masing. Lah, macam itu baik. Diem. Ada yang pegang radio, ada yang pegang buku, ada yang pegang Alkitab. Tapi diam. Tidak ada yang ngomong apa. Dan satu pun tidak ada keluarga yang mendampingi. Bahkan suster tak ada. Sedih nengok. Ada yang air liur lan nyetes, tak ada yang nak ngelape. Sedih juga gitu. Nah, seperti apa Pak Pendeta? Ini salah satunya. Saudara, kalau kita punya keluarga-keluarga yang sudah masuk di panti-panti, kita harus kunjungi. Kenapa? Orang-orang yang hidup dalam kesepian, menurut penelitian Saudara, ya, orang-orang yang hidup dalam kesepian itu sama seperti penyakit kanker stadium 4. Sakit. Amit-amit ya kita kena stadium kanker stadium 4.
Tapi sakitnya itu orang yang cancer stadium 4 itu kemo, rambutnya botak, sakit. Orang yang hidup dalam kesepian sama sakitnya seperti itu. Jadi jangan pernah membiarkan keluarga-keluarga kita hidup dalam kesepian, itu jauh menyakitkan. Say hello via telepon, via video call, datang ke rumahnya. Mereka tuh bukan orang-orang yang butuh uang ratusan juta, butuh makanan mewah-mewah, enggak. Kita datang, ketawa-ketawa, ngobrol. Bapak Ibu itu sudah membuat dia bisa bertahan hidup sampai sekian tahun mendatang. Kenapa? Karena dia terhibur. Ada yang ngajak dia ngomong. Apalagi Pak Pendeta, contoh yang lain, adik. Orang-orang yang terbatas karena kehilangan kebebasan. Kami punya program kerja di Dimas Kristen itu masuk ke lapas-lapas. Lapas narkotika, lapas anak perempuan, lapas yang ada di Tuatulu, itu kami masuk Bapak Ibu. Di sana orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak hidup dalam kebebasan. Ada yang kena setahun, ada yang kena 5 tahun, ada yang kena 10 tahun, rehabilitasi dan lain sebagainya. Ada yang berkali-kali masuk, ada. Ya. Senang dia masuk, gratis makan di situ kan. Ada. Tapi orang-orang itu selalu hidup dalam kungkungan dosa yang sebenarnya dia nggak mau hidup seperti itu. Sehingga begitu kami masuk, mereka kesaksian, mereka bercerita, mereka membutuhkan orang lain yang berdoa untuk dirinya. Harus sulit bagi mereka hidup dalam penjara. Lebih sulit lagi mereka hidup di luar penjara. Karena stigma-stigma masyarakat itu langsung menjudge mereka. Wah, itu lebih sulit lagi. Tapi itu bukan porsi kita menghakimi kehidupan seseorang di masa lalu. Itu bukan kita porsinya Bapak Ibu. Porsi kita adalah doakan orang itu punya kesempatan baru hidup jadi lebih baik dari kehidupan lama. Begitu? Oh ya. Karena kita juga pernah hidup di masa lalu yang penuh dengan keberdosaan. Tapi kita diberikan kesempatan hari ini, Bapak Saudara, diberikan kesempatan yang baru untuk hidup jauh lebih baik. Sebagai seorang suami, saya mau hidup jauh lebih baik. Sebagai seorang istri, saya mau mendampingi suami saya lebih baik. Anak-anak berdoa untuk orang tuanya jauh lebih baik. Karena sekarang banyak orang tua yang butuh kekuatan dari luar untuk dia bisa melakukan pekerjaannya, jadi kepala rumah tangga yang lebih semangat. Itu karena doa istri dan anak-anak. Apalagi Pak Pendeta, oh banyak ya. Bagi yang mereka yang sakit, yang mengalami kekerasan rumah tangga, yang terjebak dalam kemiskinan, menurut data BPS ya, Bapak Romo, izin saya menyampaikan data BPS. Bangka Belitung tidak pernah mencapai angka 5% kemiskinan, tidak pernah. Tapi
Tapi tahun ini Bapak Ibu, baru kali inilah data kemiskinan Bangka Belitung itu nyampe 5%. Karena banyaknya pengangguran. Dan salah satu penyebab kemiskinan yang terbaru adalah judi online, pinjaman online. Itu yang membuat kemiskinan salah satunya naik di Bangka Belitung. Jadi nggak boleh ada satupun keluarga Kristen, apalagi jemaat GBIB, Betel, sektor 4, lebih detail lagi, Manunggal, lebih lagi. Nggak ada ceritanya kita main-main di pinggir-pinggir jurang gitu, nggak ada. Judi online, pinjaman online, dan hal-hal lain yang merugikan keluarga dan orang lain. Nggak ada. Bapak Saudara, bisa Bapak Pendeta. Karena kita mengandalkan Tuhan dalam keseharian kita. Cukup makan, cukup beli pulsa PLN, lah jadilah. Karena memang ekonomi kita sudah tidak baik-baik saja. Ya. Efisiensi pemerintah kota 90%, ya. Tidak boleh lagi ada perjalanan dinas, ya. Rapat-rapat di hotel tidak boleh, iya. Efisiensi dari Pak Prabowo itu sekitar 300 triliun Bapak Ibu. Sehingga banyak pemangkasan terjadi. Artinya setiap keluarga saat ini, yuk hiduplah hemat. Jangan pernah mencampur adukkan antara keinginan dan kebutuhan. Pak Pendeta lah jelek handphoneku, hanya casingnya yang jelek. Belilah di Shopee 10.000 daripada beli handphone 10 juta. Kan macam tuh. Sepatu kula jelek Pak Pendeta. Berapa yang beli baru? 1 juta. Nah, pergilah ke tempat sol sepatu 10.000. Lagi pajak dipakai. Ya. Dan begitu. Banyak penghematan Bapak Ibu Saudara yang kita bisa lakukan. Pak Pendeta, ganti kacamata 10.000. DIY. Jadilah, yang penting baca tuh, kan? Nah, Ibu Utapea lebih cantik, kan kelihatan dari sini. Nah, Tante Joyce makin cantik. 10.000, gak usah mahal-mahal ya. Jadilah, yang penting fungsinya baik. Sebagai penutup Bapak Saudara, saya mau katakan begini. Kisah Nehemia mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan sesama itu bukanlah sesuatu yang harus kita abaikan. Kita dipanggil untuk merasakan beban-beban penderitaan sesama kita. Berdoa untuk mereka, bertindak untuk membantu mereka. Maka kita akan menjadi saluran berkah bagi banyak orang. Amin. Ingat satu hal, Saudara. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan untuk sesama, itu sesungguhnya kita lakukan untuk Tuhan. Maka biarlah setiap kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Dengan segala keterbatasan yang kita punya, Tuhan pasti cukupkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.